Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalan dulu ya. Namaku Felicia Frinatasha, mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi UNY angkatan 2021. Jadi di sini kita ada tugas untuk UAS penelitian mengenai dampak metaverse terhadap mental siswa SMA di Bantul gitu. Jadi nanti untuk prosedur wawancaranya aku ada Google Form, tapi nanti aku yang ngisi aja, aku yang ketik, aku kasih pertanyaan ke kamu, nanti kamu jawab gitu aja. Oke, let's go lanjut. Langsung aku share screen aja ya. Sebelum ke pertanyaan nih, nama lengkapnya Tere siapa? Teresia Prita Setiawati. Teresia, pakai S apa pakai C? Pakai S. Teresia. Prita. Prita. Udah? Teresia Prita Setiawati. Ya. Asal sekolah? SMA Seladuce Bambang Nipuro. Ya, SMA mana? Stella Duce. Stella Duce. Enggak tahu. Bukan STELLA. Stella. Duce, DUCE. DUCE, Duce. Dipisah. Pisah. Ini? D. Stella Duce. Benar. Enggak, Pon. Coba di chat. Udah aku tulis. Oh iya. Oke. Oke, lanjut. Nel. Nanti aku edit aja ya. Usianya? 18. 18. Nah, sebelum ke pertanyaan inti, Tere tahu nggak apa itu metaverse? Paham nggak apa itu metaverse gitu? Sekedar mengerti aja. Berarti paham aja gitu ya. Aku jelasin dikit, kalau metaverse itu intinya kita bisa ketemu secara virtual, tapi kalau ini kan kita Zoom, cuma kelihatan muka aja di layar gitu kan. Tapi kalau pakai metaverse, itu nanti kita benar-benar kayak hadap-hadapan, seluruh badan kita tuh kayak hadap-hadapan gitu. Bahkan kita bisa kayak main bareng, atau mungkin kayak nanti konser bareng gitu. Iya, betul. Aku play video sebentar ya. Boleh, silakan. Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine. Suaranya masuk nggak? Suaranya nggak masuk sih. Coba di stop. Terus habis itu kamu waktu share screen itu lihat di sebelah kiri bawah itu ada tulisan share sound. Udah. Imagine is possible. Udah masuk? Masuk. The experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. We're here! The next platform and medium will be even more immersive. Like a shop. Some call it skill. Keep talking. An embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work,
is going to be more natural and vivid. Whoa, all right, that's a little too realistic. Now this is more my style. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? This place is amazing. The feeling of presence. This is the defining quality of the metaverse. You're going to really feel like you're there with other people. You'll see their facial expressions, you'll see their body language, maybe figure out if they're actually holding a winning hand. All the subtle ways that we communicate that today's technology can't quite deliver. I knew you were bluffing. Avatars will be as common as profile pictures today, but instead of a static image, they're going to be living 3D representations of you. Beyond avatars, there is your home space. Your home is your personal space from which you can teleport to anywhere you want. Koi fish that fly? That's new. This is wild. The metaverse isn't something we're building so much as it's something we're building for. Across the industry, we need to bring that same imagination and commitment to building for interoperability, openness, safety, and privacy as we do for all the other product aspects of the metaverse. These have to be fundamental building blocks, just like the other software and experiences that we've been talking about. Our hope, though, is that if we all work at it, then within the next decade, the metaverse will reach 1 billion people, host hundreds of billions of dollars of digital commerce, and support jobs for millions of creators and developers. We are fully committed to this. It is the next chapter of our work, and we believe for the internet overall. Beyond the constraints of screens, beyond the limits of distance and physics, beyond any one company, and that will be made by all of us. And I'm just incredibly energized to be on this journey with all of you. That was fun. Good job, Mark. Nah, jadi intinya metaverse itu bisa kita simpulin, kita tuh bisa kayak main main catur bareng, olahraga bareng, basket bareng gitu. Bahkan kita bisa pergi ke tempat mana tapi secara virtual gitu loh. Paham ya? Nah, setelah itu Tere pertama kali tahu metaverse itu di mana? Dari mana? Pertama itu dari Google, terus setelah di Google kepo kan, terus cari-cari di YouTube. Berarti pertama kali itu di Google ya? Ya, selanjutnya ini masuk ke pertanyaan inti ya. Jadi menurut Tere nih, apakah Tere setuju bahwa metaverse nantinya akan menjadi media belajar di masa depan? Kalau menurut saya sih setuju, karena itu juga untuk kedepannya. Terus kita juga bisa mempelajari yang emang benar-benar dulu kita nggak ngerti, kita ulang lagi sampai kita paham, baru kita oh ini ya kayak gitu. Jadi sangat perlu. Jadi ini suatu media yang bagus, suatu platform yang bagus juga. Apalagi kan bisa mempelajari yang lama kan, jadi kita ngerti juga yang lama, nggak cuma ngerti yang di depan aja. Iya. Intinya tuh kayak bisa nambah wawasan gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Rere, apabila metaverse sudah diterapkan di dunia pendidikan di Indonesia, nah, metaverse itu mampu meningkatkan efektivitas Tere dalam memahami sebuah materi pembelajaran nggak di kelas? Jadi kayak lebih mudah gitu. Kalau menurutku sih mudah ya, karena kita juga kalau cuma dari buku kayak gitu kan, kadang anak zaman sekarang kan udah males buat baca, buat ngertiin cuman baca doang gitu, itu juga buat mereka bosen. Tapi kalau lewat virtual, lewat media kayak gini, mereka lebih semangat dan kemajuan zamannya itu lebih terlihat dibanding harus baca buku yang berlembar-lembar, itu buat bosen.
Jadi setuju ya untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran gitu. Selanjutnya, menurut Tere, apakah metaverse akan membawa dampak individualisme terhadap pelajar? Kalau menurutku sendiri sih ada, karena mereka lebih fokus ke itunya, ke medianya itu. Karena mereka jarang untuk berkomunikasi ke masyarakat sekitar, terus teman-temannya, karena mereka udah fokus di itunya aja, nggak mau cari tahu hal yang lain di luar. Gitu. Padahal hal itu yang di luar tuh biasanya lebih penting dibanding kita untuk menyendiri. Jadi setuju ya untuk membawa dampak individualisme. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Tere, apakah metaverse akan mendorong pelajar untuk melakukan tindakan penyimpangan? Jadi memicu hal-hal negatif seperti itu. Kalau menurutku sih setuju, karena kemungkinan besar mereka kan jadi kayak ya udah sendiri kayak gitu. Tapi terus nanti kalau misalnya ketemu orang terus ada jawaban atau pendapat mereka yang nggak enak hati, terus mereka langsung melakukan yang negatif. Selain itu juga kan itu juga bisa kayak nggak mengenal mereka yang sebenarnya, terus mereka itu seenaknya ngomong atau seenaknya ngelakuin, jadi yang lain itu kayak rasa dendam atau gimana. Jadi mampu memicu hal negatif ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Tere, apakah metaverse akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi kalangan menengah ke bawah? Melihat kalau metaverse itu kan sebuah teknologi yang menurut aku nanti biayanya cukup mahal gitu ya. Jadi otomatis untuk beberapa waktu yang akan datang penggunaan metaverse itu tentunya dipakai oleh orang-orang yang mungkin dari kalangan menengah ke atas gitu. Jadinya untuk mereka yang dari kalangan menengah ke bawah akan timbul kecemburuan sosial tidak menurut Tere? Menurutku menimbulkan. Terus selain itu juga nanti mereka yang belum mampu membeli itu pun bisa jadi melaksanakan kriminal karena ingin mendapatkan yang dia belum mampu. Kayak gitu. Berarti setuju ya. Nah, selanjutnya, menurut Tere, apakah metaverse akan memicu pelajar untuk memiliki kepribadian ganda? Jadi seperti ketika mereka menggunakan metaverse, itu kan di dunia virtual mungkin mereka menjadi anak yang powerful, yang ceria, yang cerewet, yang banyak bicara gitu. Sedangkan di dunia realitas, mereka tuh kayak anak yang pendiam, anak yang ansos. Jadi menurut Tere, apakah hal itu dapat memicu mereka untuk bertingkah seperti itu gitu? Setuju aja, karena mungkin kalau kayak gitu kan nanti jadi seru, terus ngobrol sama temennya lebih seru, lebih ceria, lebih ngobrolnya itu sampai kemana-mana lebih happy. Tapi sedangkan nyatanya kan mereka cuman kayak ya udah kenal dia gitu aja, nggak bisa ya ngobrol banyak atau sana sini kayak gitu. Curhatnya malah lewat aplikasi itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Tere, apakah metaverse akan menimbulkan efek halusinasi berkelanjutan pada pelajar? Jadinya kayak mereka tuh susah untuk membedakan mana dunia virtual, mana dunia realita. Karena ya mungkin metaverse ketika mereka menggunakan terus-terusan itu kan bisa membuat efek halusinasi gitu. Setuju nggak? Setuju sih, karena sekarang pun juga udah ada kan kayak misalnya main game kayak gitu terus dia kayak gitu terus gitu, gerakan tubuhnya pun ngikutin itu kan kalau pas main game atau gimana. Jadi kayak itu pun juga buat halu karena bisa sebenarnya nggak ada orang di situ tapi mereka pikirnya ada karena seseringan lihat di media, lihat di aplikasi itu tuh banyak kan. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Menurut Tere, apakah metaverse mampu mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan? Setuju sih, karena yang saya omongkan dari awal tadi, emang sekarang tuh pelajar lebih suka yang nggak terlalu serius, yang ngobrol santai, tapi tuh pelajaran tuh masuk, jadi nggak ngebosenin gitu. Jadi materi ada, canda tawa ada, jadi nggak sepaneng. Jadi bisa ngumpul sama teman-teman meskipun tidak secara fisik gitu ya mungkin. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Tere, apakah metaverse akan menjadi pelampiasan emosi para pelajar? Zaman sekarang ini kan pelajar mungkin banyak yang mereka merasa capek, mereka merasa stres, depresi gitu. Artinya mereka melampiaskan keburukan mereka itu pada metaverse gitu. Mungkin nggak menurut Tere? Mungkin ya, karena sekarang tuh kayak kegiatan semua udah di virtual, udah aplikasi kayak gitu. Terus kalau sama teman sendiri, bahkan itu kadang lupa sama teman sendiri kayak gitu. Jadi udah ya, bisa membuat pelampiasan. Yuk. Udah ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sama Tere udah mau diwawancarai, udah meluangkan waktunya. Udah pulang sekolah ya. Makasih banyak udah jadi responden kita. Sangat-sangat berterima kasih saya. Karena ini merupakan proyek untuk UAS dari kelompok kami. Gitu aja. Maaf ya kalau mungkin mengganggu waktunya Tere, terus ada pertanyaan yang buat Tere mungkin susah banget sampai mikir pusing gitu. Nggak apa-apa, jadi pengalaman baru aja. Semoga nanti kamu juga kalau ada tugas kayak gini juga dipermudah ya. Amin. Oke, segitu aja dari aku. Selamat sore. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Terima